Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri raja yang sangat cantik dan dikenal luas karena kecerdasannya yang luar biasa, bernama Dayang Sumbi. Kecantikannya begitu memikat, sementara kepandaiannya membuat banyak orang kagum. Namun, kehidupan istana yang penuh dengan aturan, kemegahan, dan segala formalitas membuatnya merasa bosan dan tertekan. Karena itu, ia mengambil keputusan besar untuk meninggalkan istana dan memilih hidup dalam kesederhanaan di sebuah pondok kecil yang terletak di tengah hutan. Di tempat yang sunyi itu, ia menjalani kehidupannya dengan damai, jauh dari hiruk-pikuk kerajaan. Suatu hari, ketika ia sedang sibuk menenun kain dengan alat tenun kesayangannya, tiba-tiba alat tersebut terjatuh ke lantai. Tanpa berpikir panjang, ia mengucapkan sumpah bahwa siapapun yang mengambilkan alat tenun itu untuknya akan ia jadikan pasangan hidup. Tak disangka, yang mengambilkan alat tersebut adalah seekor anjing hitam bernama Tumang. Namun, Tumang bukanlah anjing biasa. Ia sebenarnya adalah jelmaan seorang dewa. Karena sumpahnya telah diucapkan, Dayang Sumbi akhirnya menikahi Tumang meskipun perasaannya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Dari pernikahan yang tak biasa itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sejak kecil, Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Ia dikenal sebagai sosok yang kuat, sangat cerdas, dan memiliki semangat yang tinggi. Ia sering menunjukkan keberanian serta ketangkasannya dalam berbagai hal. Namun, ada satu rahasia besar yang tidak pernah ia ketahui, bahwa Tumang, anjing yang selalu setia menemani kehidupannya, sebenarnya adalah ayah kandungnya. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk pergi berburu ke dalam hutan dengan harapan ia dapat membawa pulang seekor rusa untuk mereka santap bersama. Dengan penuh semangat, Sangkuriang pun berangkat ke hutan, ditemani oleh Tumang yang setia mendampinginya. Sayangnya, setelah berjam-jam berburu, tidak ada seekor rusa pun yang berhasil ia temukan. Kegagalan itu membuat Sangkuriang merasa sangat kecewa dan frustrasi. Dalam kemarahannya, ia melakukan tindakan yang tak terduga. Ia membunuh Tumang dan mengambil hatinya untuk dibawa pulang ke rumah sebagai pengganti daging rusa. Ketika Dayang Sumbi mengetahui bahwa hati yang dibawa oleh Sangkuriang sebenarnya adalah hati Tumang, ia sangat terpukul dan dipenuhi oleh amarah yang mendalam. Rasa kecewa serta kehilangan begitu menyayat hatinya, hingga ia mengambil keputusan berat untuk mengusir Sangkuriang dari rumah sebagai hukuman atas perbuatannya. Sebelum Sangkuriang pergi, Dayang Sumbi juga mengutuknya agar tidak pernah mengenali keluarganya sendiri, sebagai bentuk hukuman atas kesalahan besar yang telah ia lakukan. Kutukan tersebut menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh liku dalam kehidupan Sangkuriang. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan sebagai seorang pengembara tanpa arah dan tujuan yang pasti, Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tangguh, dianugerahi kesaktian luar biasa yang membuatnya disegani. Dalam perjalanan panjang yang penuh tantangan dan rintangan, ia akhirnya sampai di sebuah desa yang begitu indah dan memikat hati. Desa tersebut menyimpan pesona alam yang memukau, membuat Sangkuriang merasa tertarik untuk singgah lebih lama. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang luar biasa cantik. Kecantikannya begitu memancar hingga langsung menggetarkan hati Sangkuriang. Wanita itu adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Namun, karena kutukan yang telah menimpa mereka, Sangkuriang sama sekali tidak mengenali bahwa wanita anggun itu adalah ibu kandungnya. Di sisi lain, Dayang Sumbi yang diberkahi dengan kecantikan abadi berkat karunia para dewa juga tidak segera menyadari bahwa pemuda tampan yang berdiri di hadapannya adalah putranya yang telah lama terpisah. Keindahan fisik dan aura karismatik yang terpancar dari Sangkuriang membuat Dayang Sumbi merasa tertarik dan perlahan-lahan tumbuh perasaan mendalam dalam hatinya. Tanpa mengetahui kebenaran tentang hubungan mereka, keduanya saling jatuh hati dan hubungan mereka pun berkembang dengan cepat. Sangkuriang, yang merasa telah menemukan belahan jiwa, akhirnya memberanikan diri untuk melamar Dayang Sumbi dan memintanya menjadi pendamping hidupnya. Namun, sebuah kejadian tak terduga mengubah segalanya. Saat tidak sengaja memperhatikan bekas luka di kepala Sangkuriang, Dayang Sumbi tiba-tiba teringat akan masa lalu yang kelam dan penuh duka. Ingatan tentang peristiwa menyakitkan di masa silam kembali terlintas di benaknya, hingga akhirnya ia menyadari fakta mengejutkan bahwa pemuda yang hendak menikahinya adalah anak kandungnya sendiri. Perasaan ngeri, cemas, dan bingung melanda Dayang Sumbi. Ia kemudian berusaha keras mencari cara untuk menggagalkan rencana pernikahan tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan dari Sangkuriang, yang masih belum mengetahui kebenaran tentang hubungan mereka. Untuk menggagalkan rencana pernikahan yang tidak diinginkannya,
Dayang Sumbi menetapkan sebuah syarat yang sangat sulit dan hampir mustahil untuk dipenuhi oleh Sangkuriang. Ia mengajukan permintaan agar Sangkuriang menciptakan sebuah danau lengkap dengan sebuah perahu besar hanya dalam waktu semalam, sebelum matahari terbit keesokan harinya. Syarat ini diberikan dengan harapan bahwa Sangkuriang tidak akan mampu menyelesaikannya. Namun, Sangkuriang yang memiliki kekuatan sakti mandraguna, menerima tantangan itu dengan penuh keyakinan tanpa sedikit pun rasa ragu. Dengan memanfaatkan kekuatan luar biasanya, ia meminta bantuan dari jin dan berbagai makhluk gaib untuk mempercepat proses pekerjaannya. Dalam waktu yang sangat singkat, Sangkuriang mulai bekerja dengan penuh semangat dan kecepatan luar biasa. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Dayang Sumbi. Proses pembangunan danau dan perahu berlangsung begitu cepat, sehingga tampaknya ia hampir berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan sebelum batas waktu yang ditentukan. Situasi ini membuat Dayang Sumbi semakin cemas dan diliputi rasa panik. Melihat bahwa Sangkuriang semakin mendekati keberhasilan, Dayang Sumbi segera berpikir keras untuk mencari cara agar ia dapat menggagalkan usaha tersebut. Dengan hati penuh kegelisahan, ia memohon kepada para dewa untuk turun tangan menghentikan Sangkuriang. Doa yang tulus dan penuh pengharapan ini akhirnya dikabulkan oleh para dewa. Mereka memutuskan untuk mengintervensi dengan membuat fajar datang lebih awal dari waktu biasanya. Langit perlahan-lahan mulai berubah terang, ayam jantan mulai berkokok, dan cahaya pagi mulai menyinari bumi sebelum Sangkuriang berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Melihat hal ini, Sangkuriang merasa sangat marah, kecewa, dan frustrasi karena usahanya digagalkan pada saat-saat terakhir. Ia merasa dikhianati oleh keadaan yang tidak berpihak padanya. Dalam kemarahannya yang membara, ia menendang perahu besar yang hampir selesai dibuat. Perahu tersebut melayang jauh, jatuh dalam posisi terbalik, dan akhirnya berubah menjadi sebuah gunung besar yang kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Hingga saat ini, gunung tersebut menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Jawa Barat, memikat para pengunjung dengan keindahannya serta menyimpan legenda yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Sangkuriang salah satu legenda paling terkenal di Indonesia, khususnya di Tanah Sunda. Kisahnya tentang cinta terlarang, kutukan, dan usaha luar biasa yang berakhir dengan terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat. Cerita ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari budaya masyarakat Sunda. Selain menjadi cerita rakyat yang populer, legenda ini juga menjadi penjelasan mitologis tentang asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Hingga kini, kisah Sangkuriang masih terus diceritakan dan menjadi bagian dari warisan budaya Indonesia. Dukung channel Urban Journey dengan cara subscribe, like, dan share video-videonya agar terus berkembang dan bisa menghadirkan lebih banyak konten inspiratif. Bersama Urban Journey, mari jelajahi keindahan yang penuh cerita dan pengalaman seru.